Listrik adalah sebuah jenis energi yang penting sekali di dunia ini. Hampir semua alat yang kita gunakan, baik itu yang menunjang produktivitas maupun yang hanya untuk mencari hiburan saja, semua menggunakan listrik. Pada masa pandemi kemarin, tercatat penggunaan listrik di Indonesia meningkat drastis. Menurut Direktur Energi Primer PLN Hartanto Wibowo, penjualan listrik PLN sepanjang tahun 2021 mencapai 255,1 terawatt hour. Lebih tinggi dari penjualan sepanjang tahun 2019 waktu sebelum pandemi yang tercatat sebesar 243,1 terawatt hour. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh katadata.co.id, mencapai 87% penggunaan listrik di Indonesia masih berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil mencakup batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Bahan bakar fosil merupakan jenis energi yang tidak terbarukan. Jumlahnya terbatas di dunia ini dan suatu hari bisa habis. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Kontribusi yang dapat kita berikan saat ini ya menghemat listrik. Oleh sebab itu, pada kesempatan proyek arsitektur IoT semester ini, saya membuat Energo, yaitu sebuah alat energi monitoring pintar yang dapat memonitor penggunaan listrik, memutus dan menyambungkan listrik melalui dashboard mobile app maupun website. Cara menggunakan produk Energo sangat mudah. Pertama, tancapkan kabel jack AC8 ke soket AC8. Akan terdapat tampilan sebagai berikut. Kemudian, koneksikan perangkat apapun ke Wi-Fi yang dipancarkan oleh Energo. SSID yang diberikan adalah Energo pula. Sebagai contoh, kita akan menggunakan perangkat ini. Jika ditanya password, maka diketikkan. Oke, sudah terkoneksi, maka otomatis akan membuka halaman login. Sekarang kita akan klik configure Wi-Fi. Di sini akan ditampilkan Wi-Fi yang terbaca oleh modul Energo. Kita akan mengkoneksikan ke salah satunya. Kebetulan Wi-Fi ini tidak memiliki password. Setelah di-save, maka tulisan dari Energo akan berubah. Ya, akan menjadi connected. Kemudian, perangkat Wi-Fi akan kembali ke koneksi Wi-Fi semula. Energo telah berfungsi. Di sini ada 4 bacaan. Bacaan pertama yaitu adalah voltage RMS. Kemudian di bawahnya adalah arus RMS. Yang di sebelah kanan atas ini adalah true power, yaitu VRMS kali IRMS dikali cos V. Kemudian yang di kanan bawah merupakan power factor. Kita dapat melakukan pengetesan pada produk Energo ini. Baik, kita akan melakukan pengujian terhadap berbagai jenis beban ditancapkan ke produk Energo ini. Sekarang tidak ada beban yang ditancapkan, terbaca 0 watt. Beban pertama yang kita coba adalah sebuah solder Deco dengan daya 40 watt. Kita lihat seberapa akurat solder ini sesuai ratingnya. Kita tancapkan. Wow, terbaca 40 watt lebih ya. Jadi dapat dipastikan bahwa alat Energo ini sangat akurat. Selain itu dapat dilihat nilai daya faktor daya yaitu sebesar 77%. Nilai ini sudah cukup baik, mengingat solder merupakan beban panas yang sifatnya resistif. Beban berikutnya yang kita coba adalah sebuah charger. Mari kita lihat seberapa besar daya yang digunakan untuk mengecas iPad ini. Charger yang saya gunakan memiliki rating 15 watt. Apakah rating ini benar? Mari kita coba tes saja.
Pertama kita tancapkan ke sini, kemudian kita tancapkan ke iPad. Kita melihat bacaan Energo. Wah, dapat terbaca sebesar 7 watt saja. Dapat dipastikan menggunakan charger yang tidak original, maka daya yang dikeluarkan tidak maksimal. Beban ketiga yang akan kita coba adalah panci elektrik ini. Mari kita lihat berapa besar daya yang digunakan oleh sebuah panci elektrik. Wah, luar biasa. Panci elektrik ini menarik 368 watt. Dapat dilihat juga bahwa faktor daya dari panci elektrik ini sangat baik, yaitu 93%. Beban panci elektrik ini benar-benar hampir murni beban resistif, karena memiliki faktor daya yang sangat tinggi. Ini adalah laptop saya, dan laptop saya menggunakan charger dengan rating 135 watt. Ini adalah adapternya. Mari kita tancapkan adapternya kepada produk Energo dan menancapkannya untuk mengecas laptop saya. Oke, sudah mulai naik. Dan laptop saya sekarang dalam kondisi menyala. Memakan daya sebesar 80 watt saja. Setelah saya coba, ternyata laptop memang akan menarik hanya 60-80 watt jika menyala. Namun jika laptopnya dalam kondisi mati, maka dia akan berani untuk menarik daya dengan daya lebih besar. Untuk beban terakhir, mari kita coba mengecas sebuah earphone wireless ini menggunakan charger USB Type-C. Mari kita lihat. Sangat kecil ya. Earphone wireless ini hanya memakan daya sebesar 3 watt saja. Hal ini karena earphone wireless tidak memerlukan daya yang besar untuk mengecasnya, dan kapasitas baterainya juga cukup kecil. Dengan demikian, kita juga mematahkan fakta bahwa barang-barang kecil ini kita harus menggunakan adapter 5 volt 1 ampere. Adapter ini merupakan adapter 5 volt 3 ampere atau 15 watt. Walaupun demikian, modul charger pada earphone Bluetooth ini dengan pintar dapat menarik hanya 3 watt saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan produk Energo sukses memonitor penggunaan energi dengan akurat. Sekarang kita akan melihat dashboard dari produk Energo ini. Pada bagian ini, kita bisa melihat true power atau daya yang digunakan oleh produk Energo ini. Kemudian, pada bagian ini dapat dilihat VRMS, yaitu besarnya tegangan yang melewati produk Energo. Kemudian pada bagian ini adalah arus, dan bagian ini adalah faktor daya. Produk Energo ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama tentu saja ESP32 sebagai otak pemrosesan utama. Kepada ESP32 dihubungkan dua sensor, yaitu sensor arus ZMCP103C dan sensor tegangan ZMPT101B. Juga dihubungkan aktuator relay 1 channel, dihubungkan juga LCD 16x2 melalui protokol I2C. Kemudian dihubungkan juga input daya dari modul 5 volt. Jadi input 220 volt langsung diubah jadi 5 volt di dalam produk Energo. Tidak perlu adapter 5 volt eksternal lagi. Oke, kita sudah membahas hardware-hardware yang dimiliki oleh Energo ini. Sekarang kita akan membahas arsitektur IoT yang terdapat pada produk Energo ini. Produk Energo mengirim atau mempublish data via protokol MQTT kepada sebuah MQTT broker yang ada di sebuah server. Kebetulan servernya adalah server saya, sebuah VPS. Kemudian dari dalam MQTT broker tersebut,
akan diambil datanya oleh sebuah Node-RED untuk diteruskan ke database InfluxDB. Hal ini lebih mudah dibandingkan InfluxDB langsung mengambil ke MQTT broker, karena Node-RED memiliki node drag and drop untuk memasukkan ke InfluxDB. Kemudian dari InfluxDB, data ditampilkan menggunakan sebuah dashboard menggunakan Grafana. Grafana adalah sebuah aplikasi dashboard untuk database. Jadi kita dapat menampilkan data dari berbagai jenis database, mulai dari MySQL, PostgreSQL, dan saat ini kita juga menggunakan InfluxDB. Tidak lupa juga ada mobile app. Mobile app akan berhubungan langsung dengan Node-RED karena itu lebih mudah. Kita semua ditempatkan di dunia ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta segenap alam semesta. Kejadian 2 ayat 15 berkata bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Penghematan listrik merupakan salah satu cara bagi kita untuk menjalankan mandat memelihara dunia ini yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Itu saja dari saya, terima kasih.